Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tari. Ini video pertamaku. Aku berharapnya sih video pertama itu tentang craft ya, tapi ini kenapa tentang fan? Ya sudah lama emak biasa gagal fokus. Jadi langsung aja. Ini aku bagi berdasarkan bahan-bahannya dulu, bahan dasar pembuatannya ya. Jadi ini panci yang terbuat dari aluminium. Pokoknya droplet. Oh ya, kenalin, ini asisten pribadi, dia akan ikut kemana saja, jadi ya sudah lah ya. Kita, namanya siapa nak? Albi. Albi, dadah dulu, dadah. Hai guys. Salah satu bahan yang sering digunakan itu adalah aluminium. Jadi aluminium itu mudah didapat, kemudian harganya juga murah ya, dan gampang dibentuk, makanya dia banyak yang cakep-cakep itu modelnya, ada warna-warni seperti itu. Hanya saja ini kelemahannya, dia tuh larut dalam makanan dan reaktif terhadap bahan-bahan tertentu lah gitu ya. Jadi tidak disarankan menggunakan aluminium ini untuk makanan yang dimasaknya butuh waktu lama gitu. Kemudian kaca. Nah, kalau kaca ini dia salah satu yang udah pasti lah ya, mudah pecah. Kemudian dia itu kalau dimasak itu ada suhu-suhu tertentu. Jadi kalau mau beli yang kaca ini, pastikan dulu lihat di labelnya itu bisa di suhu berapa gitu, karena biasanya itu maksimal di 250. Karena kalau kita masak dengan api besar itu di sekitar suhu segitu sih, 250 derajat Celcius. Berapa parah? Oke, selanjutnya ini yang stainless steel. Stainless steel ini paling banyak digunakan kalau kita lihat di video masak chef-chef gitu ya. Karena ini dianggap baik untuk makanan, dia nggak reaktif gitu untuk jenis bahan makanan tertentu. Ini juga banyak jenisnya. Biasanya dia jenisnya itu dibedakan dengan kode-kode yang biasa untuk makanan itu 304 gitu. Kalau nggak salah seperti itu. Ada juga yang rasionya itu 18/10, 18/8 gitu. Itu untuk kandungan nikel lapisan ininya ya, krom-kromannya ini. Jadi semakin tebal dia nikelnya, biasanya semakin bagus. Tapi juga harganya juga nggak bagus itu, jadinya mahal. Udah pasti lah ya. Kemudian lagi mana ya? Ini enak digunakan karena dia nggak lengket. Pakai minyak yang sedikit atau tanpa minyak juga dia bisa digunakan. Hanya saja ini harus dirawat, jangan sampai kegores gitu. Dia tergoresnya itu biasanya pas kita nyuci atau kita pakai spatula yang dari logam gitu. Jadi ini jangan pakai spatula yang seperti itu, pakai yang bahannya silikon atau dari kayu gitu ya. Ini juga banyak jenisnya, ada yang granit, ada yang stone, ada marble, diamond, titanium, ya dan lain-lain lah, banyak ininya ya. Cuman di beberapa dia beberapa artikel nih, gue dengar ini juga nggak sehat sebenarnya buat kesehatan, karena dia ada sebagian mengandung PTFE dan PFOE gitu. Bisa kalian googling lah ya itu apa ininya ya. Tapi namanya mama pasti tergoda sih tengok yang kayak gini. Aku juga suka sih sebenarnya dengan panci-panci yang non-stick seperti ini, karena lebih meringkaskan pekerjaan kita kan. Kalau mau masak telur nggak usah repot-repot, plok udah selesai gitu kan ya. Tapi namanya persaingan pasar itu pasti ada aja, segala macam bahan itu pasti akan ada pro dan ada kontranya. Pandai-pandai kita aja lah milihnya ya. Oke, ini yang carbon steel. Jadi carbon steel ini mirip besi sebenarnya, hanya saja dia tuh jauh lebih ringan. Dan beberapa carbon steel ini udah ada yang di coating gitu, jadi nggak lengket lagi dan kita nggak perlu nggak perlu di seasoning lagi gitu. Ini biasanya untuk masakan-masakan Chinese food gitu sering dipakai dia, yang suka dilempar-lempar gitu makanannya gitu kan, yang berapi-api. Kemudian ini yang cast iron atau besi cor. Ini lumayan berat sekinya kalau untuk gampang. Terus jadi kalau untuk yang agak lemah lembut, yang kayak aku gini nggak cocok pakai ini kan, mau muntah. Ya ini berat banget, beneran berat. Tapi ini karena ada gagangnya jadi agak lebih mudah digunakannya. Ini kalau zaman dulu itu kayak wajan-wajan nenek-nenek kita dulu kan ada yang dari besi gitu kan, yang berat-berat di belakang itu suka hitam-hitam gitu kalau dipegang, nah, kayak gitu lah. Nah ini dia itu paling baik sebenarnya digunakan untuk memasak, hanya saja karena berat dan perawatannya itu agak sedikit sulit. Kulitnya itu kalau kita malas sih sebenarnya, karena kan ini setelah dicuci sebaiknya jangan menggunakan sabun. Kemudian dia diberus aja pakai sikat gitu kan, pakai sikat yang agak kasar.
dan apa namanya, baru dimasukin oven, dipanaskan atau di atas kompor juga bisa. Nah setelah panas itu biarkan dingin dulu sebentar, kemudian diolesi minyak gitu, baru disimpan, karena kalau nggak kayak gitu dia bakalan bakaran gitu. Oke, kayaknya sekian dulu untuk bahan-bahannya ini. Jadi maksudnya untuk bahan-bahan pembuatannya dari apa-apa aja pennya. Nanti selanjutnya baru kita bahas harga dan tempat dimana belinya biasanya gitu ya. Oke, terima kasih setelah melihat video yang tak seberapa ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.